ingin memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu FH Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor 378-B/2023/PS/PS/FH Untak Surabaya atas nama terdakwa Alan Rizky Dwi Riandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap. Silakan untuk dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Untuk nama saudara Alan Rizky Dwi Riandi, betul? Ya, benar yang mulia. Tempat lahir atau umur Jombang 25 Desember 2000, betul? Ya, betul yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, betul? Ya, betul yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia, betul? Ya, betul yang mulia. Alamat saudara di Dusun Cangkring Malang, RT 1 RW 2, Desa Carangrejo, Kecamatan Samben, Jombang, Jawa Timur, betul? Ya, betul yang mulia. Agama saudara Islam, betul? Ya, betul yang mulia. Pekerjaan mahasiswa, Ya. saudara terdakwa, apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat dan baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada kesempatan kali ini? Ya, saya sekarang sedang dalam keadaan sehat yang mulia. Baik, saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, betul. Saya saat ini sedang didampingi oleh penasihat hukum. Apa betul mereka penasihat hukum saudara? Ya, betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan ke majelis hakim. Yang mulia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor register perkara 378-PID-PB-2023-PS-FH-Untak-SB. Identitas terdakwa: nama Alan Rizky Dwi Riandi, tempat tanggal lahir Jombang 25 Desember 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, agama Islam, tempat tinggal Dusun Cangkir Malang, RT 01 RW 02, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, penahanan penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 diperpanjang. Penuntut umum tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023. Jenis penahanan rutan. Dakwaan bahwa terdakwa Alan Rizky Dwi Riandi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 13.10 WIB tahu setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023
2023 bertempatan di perusahaan swasta PT Sinar Abadi Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal ketika saksi korban Miftahul Jannah pergi ke toilet meninggalkan tasnya di ruang kerjaannya tersebut, lalu terdakwa Ahlan Rizky selaku pegawai di perusahaan PT Sinar Abadi melihat ruangan kerja saksi korban Miftahul Jannah dalam keadaan tidak ada seorang pun. Selanjutnya terdakwa Ahlan Rizky Dwi Riyandi masuk dan keluar membawa tas memiliki saksi korban Miftahul Jannah dan keluar dari ruangan kerjanya, dan terdakwa pergi meninggalkan area kantor. Dan sekembalinya saksi korban Miftahul Jannah dari toilet, saksi korban Miftahul Jannah tersebut melihat tas miliknya sudah tidak ada di ruangan kerjanya. Kemudian terdakwa Ahlan Rizky Dwi Riyandi pulang ke rumahnya dan melihat isi dalam tas tersebut yang berisi 1 buah amplop coklat yang di dalamnya berisi jumlah uang 50 juta rupiah dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max milik saksi korban Miftahul Jannah. Kemudian terdakwa Ahlan Rizky Dwi Riyandi menyimpan tas tersebut di lemarinya. Bahwa terdakwa Ahlan Rizky Dwi Riyandi mengambil tas milik saksi korban Miftahul Jannah yang di dalamnya berisi 1 buah amplop coklat berisi sejumlah uang 50 juta rupiah dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max milik saksi korban Miftahul Jannah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Miftahul Jannah, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ahlan Rizky Dwi Riyandi mengalami kerugian sebesar 575.000 rupiah. Sudah selesai ya. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Untuk apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Permisi yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Untuk kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang mulia, kami mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun dalam persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini ditunda yang mulia. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa sudah setuju apabila persidangan ini ditunda? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada Jumat 3 Mei 2023 pukul 8 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadiri alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu FH Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/PSB/2023/PSFH Untak Surabaya atas nama terdakwa Ahlan Rizky Dwi Riyandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini?
Sudah siap yang mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini oleh Dua orang jaksa saksi penuntut. yang mulia. Silakan dihadirkan saksinya. Saksi atas nama Miftahul Jana, yang dimana saksi merupakan saksi korban yang mulia. Saksi atas nama Miftahul Jana dipersilakan masuk ruang sidang. Silakan dulu. Baik, saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari siapa? Miftahul Jana yang mulia, Tempat tanggal lahir, 21 Desember 2001 yang mulia, jenis kelamin, perempuan, umur, 21, agama saudari, Islam, alamat saudari, Gandarsari nomor 12, pekerjaan saudari, mahasiswa, kebangsaan atau warga negara. Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji. Siap yang mulia. Silakan kepada petugas sidang untuk mengambil tempat. Untuk saksi, cuma berdiri. Saudari ikut kata-kata saya. Baik. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudari mengenal saudara terdakwa? Saya mengenal yang mulia hanya sebatas teman rekan kerja. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu tas berwarna hitam dan berisi uang sebanyak 50 juta rupiah dan 2 HP iPhone 11 Pro Max? Saya mengetahuinya setelah rekan kerja saya yang bernama Alan Rizky yang memberitahukan kepada saya bahwa dia mengetahui kejadian tersebut dari saudara Rama Satria yang melihat terdakwa masuk ke ruangan kerja dan membawa tas kerja saya keluar dari ruang kerja saya yang mulia. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya tas saudara? Saya bingung dan marah yang mulia. Baik, coba saudara jelaskan pada saat saudara keluar dari ruangan kerja saudari dan pergi ke toilet, apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Tidak ada yang berubah yang mulia, melainkan cuma tas saya yang tidak ada di ruang kerja saya yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik yang mulia. Untuk kuasa hukum terdakwa silakan maju sekalian. Silakan duduk kembali. Apakah benar barang ini adalah barang milik korban? Iya benar yang mulia, barang tersebut adalah kepemilikan saya. Baik, silakan hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudari saksi, kapan saudari saksi mendengar bahwa terdakwa Alan Rizky telah masuk dan mengambil tas? Saya mengetahuinya setelah balik dari toilet yang mulia. Saya diberitahukan
oleh Alan Rizky bahwa dia tadi diberitahu oleh saudara Rama Satria yang melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan keluar membawa saya. Baik, saudara saksi, sudah berapa lama saudara terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dan berapa gaji yang diperoleh terdakwa? Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2,5 tahun dan gaji terdakwa per bulan yaitu 2.700.000 yang mulia. Apakah sebelumnya saudara saksi dan terdakwa telah mempunyai permasalahan? Saya sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindakan pidana pencurian ini yang mulia. Baik. Baik, apakah ada dari hakim anggota 2 yang ingin ditanyakan? Saudara saksi, apakah saudara saksi atau sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa atau pelaku melakukan hal tersebut yang mulia. Coba saudara saksi jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat tindak pidana melakukan pencurian tersebut. Terdakwa mengambil tas kerja saya yang di dalamnya berisi uang 50 juta rupiah dan 2 HP iPhone 11 Pro Max. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh Tidak ada yang terdakwa? mulia. Baik, cukup. Baik, terima kasih kepada hakim anggota. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, coba saudara jelaskan apakah ruangan kerja saudara semua karyawan bebas keluar masuk? Tidak, Bu. Ruangan saya tidak diperbolehkan karyawan bebas keluar masuk kecuali bagi yang mempunyai kepentingan mengenai administrasi dan keuangan. Saudara saksi, apakah selain terdakwa masih ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut? Tidak ada orang lain yang membantunya, melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Pada kuasa hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia, saya ingin menanyakan kepada saudara saksi, yaitu saudara berada di mana sehingga saudara tahu bahwa saudara selain Alan yang mengambil uang dan 2 buah HP. Saya saat itu berada di toilet. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudari yakini isi tas tersebut sebesar 50 juta dan 2 buah HP? Benar. Isi dari tas tersebut yaitu berjumlah 50 juta yang disimpan di amplop coklat dan 2 buah HP tipe iPhone 11 Pro Max dan uang tersebut rencana akan disimpan di bank. Baik, sementara pertanyaan. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada saudari saksi atas keterangan yang telah diberikan. Apabila kami membutuhkan keterangan selanjutnya, kami harap saudari saksi bersedia di persidangan ini. Saudari saksi diperbolehkan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, sama-sama. Baiklah, sidang hari ini kami rasa sudah cukup dan dilanjutkan pada 8 Mei 2023 pukul 8 WIB dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, wis. Baik, sidang perkara pidana dengan nomor 378/B/2023/PS/TTMBA/Untak Surabaya dengan terdakwa Alan Rizky Dwi Reandi dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara pada sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa silakan mengambil tempat kembali di depan. Silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sekarang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini?
Ya, saya sehat yang mulia dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, sebagaimana pada identitas saudara yang sudah dijelaskan pada BAP, maka kita lanjutkan pada persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal yang mulia, korban adalah rekan kerja saya. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah barang saudara yang curi? Benar? Ya, benar yang mulia. Baik. Apakah saudara sudah punya rencana untuk melakukan pencurian tersebut? Saya sama sekali tidak punya rencana pencurian tersebut yang mulia. Coba saudara jelaskan sebab apa saudara melakukan sebuah pencurian tersebut? Ya yang mulia, lantaran pada saat itu saya melihat ruangan kerja korban yang tidak ada orang dan hanya melihat sebuah tas. Saya melakukan pencurian itu karena saya dengan spontan melihat ruang kerja lagi tidak ada siapa-siapa. Maka saya langsung ambil tas korban yang mulia. Selain itu, apakah ada penyebab lain? Ya yang mulia, pada saat itu saya terpaksa melakukan karena ibu saya sedang sakit keras dan membutuhkan perawatan yang mulia. Coba saudara jelaskan bagaimana situasi di tempat kejadian pada saat Anda melakukan sebuah pencurian. Pada saat itu, situasi di tempat kejadian belum terlalu ramai karena karyawan lain masih belum balik jam makan siang. Pada saat melakukan pencurian, apakah ada orang yang mengetahui? Menurut saya pada saat itu tidak ada yang mulia. Baik, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang diajukan? Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara melakukan pencurian itu. Pada saat itu, di situ saya masuk ruang kerja korban yang tidak ada orang di ruangan itu dan saya langsung spontan mengambil tas itu dan keluar ruangan kerja korban dengan melihat sekeliling. Baik, apakah ada seseorang yang masih membantu saudara melakukan pencurian? Tidak ada yang mulia, hanya saya saja. Baik, Terima pertanyaan. kasih kepada hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan yang diajukan oleh hakim anggota 2? Silakan. Terima kasih. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan barang apa saja yang saudara ambil dalam pencurian itu. Saya mengambil tas yang berisi uang sebesar 50 juta dan 2 HP merek iPhone 11 Pro Max. Selain sejumlah uang dan HP, apakah masih ada? Tidak ada yang mulia, hanya itu saja. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara, jelaskan korban pada saat itu pergi ke toilet. Apakah saudara tahu? Tidak tahu, tetapi saya hanya melihat korban pergi meninggalkan ruangan kerja. Baik, apakah selain korban adakah orang yang ikut menjadi korban pada saat terjadinya pencurian? Tidak ada, cuma korban pada saat itu. Apakah terdakwa sebelumnya mempunyai kesalahan dengan korban? Tidak ada permasalahan saya dengan korban. Baik yang mulia cukup untuk pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Apakah saudara penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Saudara terdakwa, apakah pernah terlibat dalam perkara pidana ini? Tidak pernah. Saudara terdakwa, apa maksud alasan saudara melakukan pencurian itu? Kenapa saudara melakukan hal tersebut? Karena saya spontan melihat tas yang berada dalam ruangan kerja korban. Lagi tidak ada siapa-siapa lagi, jadi saya langsung spontan mengambil tas itu dan terpaksa melakukan karena ibu saya sakit keras. Berarti saudara melakukan pencurian itu karena anggun oleh ibu saudara yang sedang sakit keras? Ya benar. Apa saudara menyesal melakukan pencurian itu? Ya, saya sangat menyesal. Dan apakah saudara berjanji tidak melakukan perbuatan serupa lagi? Ya, saya berjanji dan tidak akan mengulang lagi. Baik yang mulia, cukup itu pertanyaan dari saya. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang mulia, namun kami belum mempersiapkan tuntutan, maka kami mohon majelis hakim agar menunda sidang 1 minggu ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Baik, apakah saudara penasihat hukum terdakwa setuju apabila sidang ini ditunda 1 minggu ke depan? Ya yang mulia, kami semua setuju. Baiklah, pada hari ini sidang tanggal 7 Mei 2023 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu, yaitu pada hari
Jumat tanggal 17 Mei 2023 kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum agar menyiapkan tuntutannya yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar kembali hadir pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan nomor 378/PSFB/2023/PSFH/Untak Surabaya atas nama terdakwa Alan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah Saudara Jaksa Penuntut Umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Baik. Untuk saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Baik, silakan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan tuntutannya. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 378 pidana B273 PSFH Untak Surabaya. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana di atas terdakwa. Nama Alan Rizky Dwi Renardi, tempat tanggal lahir Jombang 25 Desember 2000, umur tanggal lahir 22 tahun 25 Desember 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan warga negara, tempat tinggal Dusun Cakriman, Malang, RT 1 RW 2, Desa Cikurjo, Kecamatan Sabet, Jombang, Jawa Timur. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa. Berdasarkan penetapan hakim pada pengadilan sumum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, nomor registrasi 378 PDIB 23 PSFH Untak Surabaya, tanggal 31 Maret 2023. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang telah didasarkan pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, yaitu keterangan saksi. 1. Menyatakan terdakwa Alan Rizky Dwi Renardi bersalah melakukan pencurian diancam pidana dalam rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP tentang pasal pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp950.000, subsidi 1 bulan kurang. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas berwarna hitam, uang tunai senilai Rp50 juta dan 2 HP iPhone Pro Max. 4. Menetapkan agar membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000 yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan termuat dalam berita acara sidang, berita acara pemeriksaan, dan telah diakui dibenarkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang ulang dalam tuntutan pidana ini. Berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUHP, bahwa alat bukti petunjuk dalam diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta terungkap di persidangan, maka apabila dihubungkan antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta keterangan terdakwa, maka kesesuaian dengan tindak pidana dilakukan terdakwa, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah merupakan hukum. Barang bukti 1 buah tas berwarna hitam, 2 uang tunai senilai
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa uang 50 juta rupiah dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max dikembalikan kepada yang berhak. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sebelumnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2023 jam 13 WIB dengan agenda acara pembacaan pembelaan dan terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya. Dengan demikian pada hari ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan nomor register 378/PIT/2023/PS/PS/PSTTFH/Untak Surabaya atas nama terdakwa Alan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Ya, kami sudah siapkan yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Surat pembelaan nomor registrasi perkara 378 garing pidana B garing 2023 PSFH garing Untak Surabaya. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini perkenalkanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada majelis hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa, setelah menyimak cerita jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama lengkap Alan Rizky Dwiriyandi, tempat tanggal lahir Jombang 25 Desember 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan negara Republik Indonesia, tempat tinggal dusun Cangkri Malang, RT 1 RW 2, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terbuka dalam persidangan, baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 13.10, terdakwa Alan Rizky Dwiriyandi telah melakukan pidana pencurian terhadap saksi korban Miftahul Jannah
Terdakwa masih muda. 2. Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan. 3. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini. Membela agar Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengulangi masa hukuman bagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang ini tanggal 5 Mei 2023. Baik, terima kasih. Demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Untuk terdakwa untuk jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa juga tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan, dan sidang hari ini ditunda 1 minggu ke depan pada hari Jumat 31 Mei 2023 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 378/B/2023/PS/FH/Untak Surabaya atas nama terdakwa Alan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk saudara terdakwa, apakah sudah diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan? Ya, sudah siap yang mulia. Untuk terdakwa silakan duduk di tengah. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan. Surat putusan nomor perkara 378/PIT/B/2023/PS/FH/Untak Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu Fakultas Hukum Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Alan Rizky Dwi Riyandi, tempat tanggal lahir Jombang 25 Desember 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Cangkring Malang RT 1 RW 2 Desa Karangrejo, Kecamatan Kesambur, Jombang, Jawa Timur. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu Fakultas Hukum Untak Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 362 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur, yaitu 1. Unsur barang siapa telah terbukti. 2. Mengambil suatu barang telah terbukti. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti. 4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana
melanggar pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Alan yang identitasnya selengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti 1. Buah tas berwarna hitam, 1 buah amplop berwarna coklat yang di dalamnya berisi sejumlah uang sebesar 50 juta rupiah dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max agar dikembalikan kepada yang berhak. 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000 rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Barudin Riki SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Prabojati Bayu SHMH dan Rio Aldino SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Untak Surabaya. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Pandu Satriawan sebagai panitera pengganti Pengadilan Semu Fakultas Hukum Untak Surabaya, serta dihadiri juga oleh Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Untak Surabaya. Baik, dengan demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Apabila terdakwa terdapat keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Permisi yang mulia, mohon izin memberikan waktu untuk berbicara dengan terdakwa. Baik, silakan. Baik, Majelis Hakim, kami akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor perkara 378/PIB/2023/PSFH/, Untak Surabaya dengan terdakwa Alan dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.